Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemuliaan yang menjauh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat kembali datang merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar kami bisa membuka hati dan pikiran kami sehingga kami memahami kehendak-Mu dan dimampukan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah waktu saat teduh ini membawa kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 10, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 4 dan 18. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelantarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Nabi Yehezkiel kembali mendapat penglihatan tentang kerubim dan roda-roda yang penuh mata seperti dalam pasal 1, tetapi dalam suasana yang sangat berbeda. Di pasal 1, Allah datang dan memanggil, sedangkan di pasal ini Allah mulai pergi. Penglihatan ini bukan sekedar pengulangan, melainkan peringatan yang makin serius. Setelah dosa umat dibongkar dan penghakiman dimulai, kehadiran Allah ditarik dan puncaknya adalah kalimat yang menyedihkan. Kemuliaan Tuhan pergi. Bacaan Alkitab hari ini menggambarkan tragedi rohani yang sangat dalam, yaitu bahwa kemuliaan Tuhan mulai meninggalkan bait-Nya. Kemuliaan Allah tidak pergi seketika, tetapi beranjak perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak sembarangan meninggalkan umat-Nya. Saat dosa terus dipertahankan dan seruan pertobatan ditolak, Allah menarik kehadiran-Nya. Bait Allah yang semula penuh kemuliaan menjadi kosong. Tinggal bangunan tanpa kehidupan. Tragedi terbesar umat Allah bukan kehancuran kota, tetapi kepergian hadirat Allah. Allah tidak hadir secara otomatis. Kehadirannya adalah anugerah, dan anugerah itu bisa ditarik bila umat terus menolak Allah. Apakah hidup Anda mengundang kehadiran Allah atau justru membuatnya pergi menjauh seperti yang terjadi dalam sejarah umat Israel? Gereja sangat mungkin jatuh menjadi gereja tanpa hadirat Allah. Aktivitas ada, liturgi ada, pelayanan jalan, tetapi Allah tidak hadir. Kemuliaan Allah bisa bergerak menjauh bila umatnya terus menolak Dia. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada tetap merasa baik-baik saja, padahal hadirat Allah sudah tidak lagi nyata dalam hidup kita. Yehezkiel 10 menyingkapkan sebuah tragedi yang sangat menyedihkan dalam sejarah umat Allah, yaitu saat hadirat Tuhan meninggalkan umatnya. Peristiwa ini memperingatkan bahwa Allah tidak akan tinggal di tempat yang menolak Dia. Ia berdaulat dan terus bekerja. Masalah terbesar kita bukan saat kita kehilangan bangunan dan aktivitas, tetapi saat kita tanpa sadar kehilangan hadirat Allah. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita agar tidak bermain-main dengan dosa yang tersembunyi. Jangan puas dengan bentuk luar tanpa isi. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Lebih baik kita kehilangan segala sesuatu tetapi memiliki hadirat Allah daripada memiliki segalanya tetapi kehilangan hadirat Allah. Ditinggalkan oleh kemuliaan Allah merupakan kehilangan terbesar yang sering tidak kita sadari. Apakah Anda memiliki kepekaan terhadap kehadiran Allah atau Anda hanya menjalani rutinitas rohani tanpa Dia? Jangan sampai Ia meninggalkan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika kami lebih mengutamakan rutinitas daripada hadirat-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam kekudusan
peka akan kehadiran-Mu, dan senantiasa mencari Engkau dengan segenap hati. Biarlah kami tidak pernah kehilangan hadirat-Mu, tetapi terus hidup dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.